Dok, dok, anak saya nggak mau makan, dok. Anak saya itu kalau disuruh makan susah kali, makannya disembur-sembur. Terus harus ditemani nonton TV, jalan-jalan, dan sebagainya. Halo, selamat datang di channel ini. Saya Dr. Maria Kristi, spesialis anak. Susah makan adalah salah satu hal yang membuat banyak orang tua membawa anaknya ke dokter anak. Dan dari kebanyakan orang tua ini menganggap bahwa pemberian vitamin akan mampu meningkatkan nafsu makan anaknya. Jadi orang tua minta dokter untuk meresepkan vitamin, dokter memberikan vitamin. Padahal sebenarnya ada satu hal yang jika dilakukan secara konsisten akan mengatasi masalah ini. Apakah itu? Feeding rules. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang feeding rules untuk mengatasi kesulitan makan pada anak. Feeding rules itu adalah bahasa Inggris untuk cara pemberian makan, aturan makan pada anak. Yang jika kita lakukan dengan konsisten, maka akan membantu mengurangi masalah makan pada anak. Apa saja yang termasuk ke dalam feeding rules? Mari kita lihat. Pertama, jadwalkan makan pada anak. Anak memerlukan makan sekitar 3 kali makan besar, 2 kali kudapan, dan pada anak yang lebih kecil dapat diberikan susu 2-3 kali, tergantung usia anak. Jadi jadwalkan anak makan besar 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Bisa antara jam 6 makan pagi, jam 1 makan siang, jam 6 sore makan malam. Kemudian diantaranya sekitar jam 10 dan jam 4 sore itu waktunya snack atau kudapan. Dan sebisa mungkin kudapan yang diberikan ini adalah kudapan yang bernutrisi, misalnya telur atau risoles atau yang lain lah, bisa buah, bisa yang lain. Jangan jajanan-jajanan yang tinggi kalori tapi miskin nutrisi. Kemudian pastikan bahwa satu kali waktu makan tidak lebih dari 30 menit. Bagaimana dok kalau misalnya makanannya belum habis? Ya sudah, tidak apa-apa. Hentikan saja pemberian makan, biarkan anak merasa lapar, dan perlu diingat bahwa di antara waktu makan jangan diberi makanan yang lain. Berikan saja hanya air putih. Sehingga anak akan merasa lapar di jam makan selanjutnya. Jadi tidak apa-apa saat ini dia makannya sedikit, tapi di jam makan selanjutnya dia akan makan lebih banyak. Yang kedua dari feeding rules adalah bagaimana kita mengatur lingkungan yang menyenangkan untuk makan. Jadi sebisa mungkin buat anak mengasosiasikan makan dengan suasana yang menyenangkan. Bisa dengan ditemani makan, jadi bukan hanya dia saja yang makan. Kemudian tidak boleh dipaksa-paksa atau diancam-ancam. Makan satu suap lagi, nanti kalau nggak mama cubit. Jangan. Kemudian jangan pula memberikan makanan sebagai hadiah atau justru hukuman pada anak. Dan yang tidak kalah penting adalah hindari distraksi saat makan. Jadi jangan makan sambil nonton TV atau makan sambil jalan-jalan atau makan sambil main. Baiknya makan itu duduk di meja makan bersama dengan keluarganya, semua makan, semua senang dan tidak ada paksaan dalam. Dan poin ketiga atau terakhir dari feeding rules ini adalah berkenaan dengan prosedur makannya sendiri. Yang pertama, seperti telah dikatakan sebelumnya, sebagai orang tua, kita harus menyemangati dan mendukung anak untuk makan sendiri. Jadi, misalnya anak ingin memegang makanannya sendiri, menyuapkan sendiri ke mulutnya, tidak apa-apa, tidak perlu takut lantainya kotor, bajunya belepotan dan sebagainya, karena anak perlu belajar untuk bisa makan sendiri. Kemudian yang kedua, jika anak sudah menunjukkan tanda-tanda tidak mau makan seperti menutup mulut, memalingkan muka, atau menolak makanan, menolak sendok yang kita berikan dan bahkan menangis, maka hentikan proses makan sementara, kemudian berikan lagi tanpa bujukan dan tanpa paksaan. Jadi kesalahan kita biasanya kalau anak sudah nggak mau, ayo satu suap lagi, ayo satu suap lagi.
Biarkan anak belajar untuk merasa kenyang tanpa perlu dipaksa-paksa. Dan coba tawarkan tanpa paksaan. Jika setelah 10-15 menit dari saat itu anak masih tetap tidak mau makan, berarti dia sudah kenyang dan sebaiknya hentikan proses makan. Itu tadi sedikit tentang feeding rules yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kesulitan makan pada anak. Semoga bermanfaat.